Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kembali lagi di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Ini di pertemuan kedua ya, dengan materi yang akan kita bahas yaitu adalah statistik deskriptif dan inferensial oleh saya sendiri yaitu Repandasa Yoga, salah satu dosen dari FEI Al-Amar Subang. Oke. Sebelumnya, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis ini adalah masih kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Kalau di semester 2 kita belajar tentang mata kuliah statistik ekonomi. Nah, di semester 4, di semester 3 maksudnya kemarin kita belajar tentang ekonometrika. Nah, sekarang di semester 4 ini kita belajar statistik ekonomi dan bisnis. Sebenarnya ini masih kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Ibaratnya ini adalah trilogi dari mata kuliah statistik. Dari mata kuliah statistik ekonomi, dilanjut ekonometrika, dan dilanjut lagi sekarang statistik ekonomi dan bisnis. Sebenarnya saling berhubungan. Kita langsung saja. Oke, statistik ini dibagi menjadi dua, ada deskriptif dan juga inferensial. Apa bedanya dari kedua statistik ini? Oke, sebenarnya materi ini sudah dijelaskan di mata kuliah statistik ekonomi. Oleh karena itu, jadi ini hanya mengingatkan saja bagaimana perbedaan dari statistik deskriptif dan inferensial itu bagaimana, seperti apa bedanya itu. Jadi di sini hanya mengulas teori tentang statistik deskriptif dan inferensial. Apa bedanya itu apa? Kita mulai dari statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Oke. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data, sampel, atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku. Oke. Jadi secara mudahnya, statistik deskripsi ini hanya mendeskripsikan hasil atau data, tidak sampai ke pengujian hipotesis atau penarikan sebuah kesimpulan. Cukup hanya mendeskripsikan saja. Oke, bagaimana mendeskripsikannya? Oke, mari kita lihat. Oke, di statistik deskriptif ini yaitu lebih menekankan pada penyajian tadi ya, dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Oke, jadi hanya berdasarkan dalam bentuk tab. Jadi dari data mentah kan biasanya data itu kan sebenarnya data mentah, tapi bagaimana cara penyajian yang bisa dibaca oleh khalayak umum, maka dibuatlah dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Oke. Selain itu menjelaskan kelompok data melalui nilai modus, median, mean, dan varian dalam melalui simpangan baku, varian data melalui simpangan baku, dan rentang. Oke. Jadi di sini hanya menjelaskan kelompok data melalui nilai modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai terbanyak. Median merupakan nilai tengah-tengah. Mean atau means itu adalah nilai rata-rata. Varian data melalui simpangan baku itu adalah deviasi standar ya. Biasanya itu ukuran sebaran statistik serta rentang. Jadi mempunyai sebuah rentang. Sebenarnya ini sudah dipelajari
di SMA. Ada modus, ada median, rata-rata atau mean atau means gitu. Jadi ini data itu dari kelompok data. Oke. Selanjutnya kita ke statistik inferensial. Bedanya apa dengan statistik deskriptif? Nah, kalau statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensiasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Jadi, ada pengujian di statistik inferensial ini. Jadi kalau di statistik deskriptif itu hanya mendeskripsikan saja, menjabarkan saja, atau menjelaskan saja. Tapi kalau di statistik inferensial ini lebih ke pengujian data. Ada uji-uji tersendiri. Oke, terdapat dua macam statistik inferensial, yaitu ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Oke, bedanya apa nih antara statistik parametrik dan non-parametrik? Oke, kita dimulai dari statistik parametrik. Ini digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Jadi datanya itu merupakan interval atau rasio perbandingan misalnya berupa nilai. Misalkan datanya itu adalah data nilai data nilai UTS atau UAS mahasiswa STI Al-Amar Subang dalam mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis misalkan itu. Jadi itu bentuknya datanya interval atau rasio. Jadi punya jarak, ada interval, ada rasionya. Lalu memenuhi syarat data berdistribusi normal. Jadi sebuah data itu menggunakan statistik parametrik harus syaratnya itu adalah harus berdistribusi normal pada populasinya. Nanti di apa ya di metodologi penelitian nanti dijelaskan ada langkah-langkah untuk eh, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi itu ada rumusnya tersendiri. Kita bisa melihat. Oke, sementara untuk non-parametrik, ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Apa sih data nominal dan ordinal itu? Nominal dan ordinal itu adalah berbentuk seperti kategori. Jadi misalkan data eh, kepuasan nasabah bank BRI misalkan seperti itu. Itu kan nanti bentuknya ordinal atau nominal. Jadi kayak berbentuk angket. Nah, itu menggunakan statistik non parametrik. Untuk populasinya ini bebas syarat distribusi normal. Jadi, nah tadi ketika kita membuat atau apa penelitian menggunakan statistik inferensial, kita bisa melihat dari hasil distribusi normalnya. Kalau berdistribusi normal berarti dia menggunakan parametrik, kalau tidak berdistribusi normal berarti dia menggunakan non parametrik. Jadi bedanya itu. Jadi bedanya yang pertama, kalau yang parametrik datanya dia berbentuk interval dan rasio, sementara untuk non parametrik dia berbentuk datanya itu nominal atau ordinal. Nah, serta kalau parametrik dia harus berdistribusi normal,
Kalau non parametrik berarti dia tidak berdistribusi normal. Jadi ketika kita melakukan penelitian, sebuah data itu akan diuji dulu distribusi normalnya. Kalau dia berdistribusi normal, maka dia menggunakan parametrik. Sementara kalau tidak berdistribusi normal, dia menggunakan non parametrik. Fungsi penyajian data. Oke. Data itu disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram, dan grafik. Selanjutnya untuk data berskala, nominal, dan ordinal, maka penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, dan pie, atau diagram lingkaran. Jadi yang biasanya kalau nominal dan ordinal itu penyajian datanya ya dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu seperti misalkan eh, data jumlah nasabah per Agustus misalkan atau per bulan sekarang bulan Maret per Maret misalkan. Jadi hari Senin tanggal 1 ada berapa, nanti frekuensinya berapa gitu. Jumlah kalau frekuensi itu. Diagram batang dan itu pie itu adalah diagram lingkaran. Selanjutnya untuk data berskala interval dan rasio, itu data disajikan dengan mencari median, min atau rata-rata dan selalu deviasinya. Baru nanti ini juga kita eh, bisa kita ubah juga ke dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang dan pie. Seperti itu. Cuma kita cari dulu mediannya, minnya atau rata-ratanya dan sebagainya. Oke. Statistik inferensial ini untuk menganalisis penghubungan, memprediksi, dan menyimpulkan data penelitian yang didapatkan itu berbagai macam uji. Ada yang namanya uji korelasi, uji means atau rata-rata, ada uji regresi, dan ada uji chi-square. Ini uji korelasi dan uji regresi sudah dijelaskan di mata kuliah semester kemarin, yaitu semester 3, yaitu di mata kuliah ekonomatrika. Ada uji korelasi dan regresi. Regresinya ada regresi sederhana, ada regresi berat ganda. Misalnya juga ada uji chi-square dan uji T. Oke. Untuk pengujian statistik inferensial, tadi kan statistik inferensial dibagi menjadi dua, ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Kalau yang parametrik, uji yang dilakukan yaitu menggunakan uji T, kalau uji parametrik. Kalau uji non parametrik menggunakan uji Mann-Whitney atau Wilcoxon, itu yang digunakan. Jadi berbeda ya antara uji apa yang parametrik sama non parametrik. Kalau yang parametrik menggunakan uji T, menggunakan hanya uji T kalau yang parametrik. Kalau non parametrik bisa menggunakan uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney itu. Tergantung nanti di ini eh, apa ujung-ujungnya nanti ini ke skripsi ya. Biasanya ke skripsi pengujian data ada nanti di mata kuliah metodologi penelitian akan dibahas pengujian datanya seperti apa. Kalau memang penelitiannya metodenya yaitu adalah metode kuantitatif. Kalau kualitatif kan hanya mendeskripsikan saja. Sementara kan kalau kuantitatif dia ada analisis, ada analisis statistikanya. Nah, dari analisis statistika tersebut dipilihlah mau yang statistik diferensial atau yang inferensial. Kalau deskriptif berarti dia hanya mendeskripsikan saja, jadi hanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, terus dijelaskan.
Sementara untuk yang inferensial ya berarti itu inferensial mau kemana lagi nih dibagi dua. Ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Nah, kalau parametrik nanti menggunakan uji T. Kalau non parametrik berarti pakai uji Mann-Whitney atau Wilcoxon. Atau nanti juga bisa uji korelasi, uji regresi kalau melihat perbedaan itu. Oke. Jadi untuk materi statistik deskripsi dan inferensial ini sebenarnya sudah dijelaskan di mata kuliah ekonomi statistik ekonomi. Cuma ini hanya mengulas kembali memori-memori yang pernah terlupakan. Jadi kalau emang masih bingung membedakannya antara statistika deskriptif dan inferensial, boleh dibuka lagi waktu mata kuliah statistik ekonomi yang pernah saya berikan atau dibaca-baca lagi. Jadi bedanya antara statistik deskriptif dan inferensial adalah deskriptif itu hanya mendeskripsikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Hanya itu saja, cukup. Itu deskriptif. Kecuali kalau sedangkan yang inferensial, dia menggunakan membuat kesimpulan. Jadi adanya hipotesis. Hipotesis itu adalah praduga, praduga sementara. Nah, itu ada pengujiannya. Nanti diambil penarikan kesimpulan. Apakah ada pengaruh, ataukah ada peningkatan, dan sebagainya. Itu statistik inferensial. Jadi bedanya itu aja. Kalau deskriptif hanya mendeskripsikan, kalau inferensial dia menggunakan uji coba bisa. Ada uji uji cobanya. Itu menggunakan uji-ujinya. Seperti tadi ada uji T, uji apa uji regresi, uji T, uji Wilcoxon dan sebagainya. Jadi untuk perbedaannya tadi untuk statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk pertemuan kali ini saya cukup akhiri sampai di sini. Pesan saya, jika masih bingung, karena mata kuliah statistik deskriptif dan mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis ini adalah masih kelanjutan dari mata kuliah statistik ekonomi. Jadi kalau masih bingung di statistik ekonomi, ya kesininya malah nambah bingung. Jadi seharusnya dibaca-baca lagi yang statistik ekonomi biar nggak terlalu bingung. Seperti itu saja. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.